menggunakan elektroplating yang beranggotakan Perkenalkan diri, nama saya Akbar Jailani dari kelas 10 Elektronika INSMK. Perkenalkan diri, nama saya Hasbi Lajana dari kelas 10. izin memperkenalkan diri, nama saya Dimas dari kelas 10 Elektronika. Izin memperkenalkan diri, nama saya Fikri Putra Pradana dari kelas 2 Elektronika. Yang pertama untuk membersihkan kembali korosi pada besi yaitu yang pertama adalah mur dan baut yang sudah karatan. Kita pakai seperti ini ya. Dan yang kedua adalah amplas. Dan yang ketiga itu adalah cairan bensin yang sudah dimasukkan ke gelas kimia. Lalu langkah pertama adalah masukkan mur dan baut yang berkarat ke gelas kimia yang sudah diisi oleh bensin. Lalu kita tunggu selama 30 menit sampai mur dan baut bereaksi. Setelah 30 menit, ambil kembali mur dan baut lalu bersihkan dengan amplas ya. Dalam melakukan amplas, harus menggunakan tenaga agar korosi pada besi yang menempel mudah hilang. Seperti ini ya. Setelah dilihat kembali, ternyata masih terdapat korosi pada mur dan baut, maka kita akan memasukkan lagi mur dan baut ke dalam cairan bensin. Lalu tunggulah beberapa menit lagi. Rendam lagi mur dan bautnya ya. Jika sudah, kita amplas kembali, lalu kita akan melihat tampaknya setelah video ini. Ini adalah tampak dari mur dan baut yang sudah melakukan amplas dan sudah melakukan pembersihan pada korosi besi. Tampaknya sudah lumayan bagus ya. Dan kita akan melakukan ke langkah 2, yaitu adalah melakukan koagulasi dahulu untuk sebelum melakukan langkah 3 atau elektroplating. Mungkin bisa dilihat dari sini ya. Setelah pembersihan korosi pada mur dan baut selesai, saringlah cairan bensin yang tadi digunakan agar cairan bensin bisa digunakan kembali. Saringnya menggunakan kertas penyaring. Langkah kedua adalah koagulasi. Bahan-bahan pertama untuk koagulasi adalah yang pertama adalah penyangga statif, yang kedua adalah corong yang di dalamnya sudah ada kertas saring, yang ketiga adalah gelas kimia, yang keempat sendok pengaduk, dan yang kelima adalah papan triplek. Siapkan limbah PCB dan campurlah dengan cairan kapur secukupnya. Ini adalah tampak dari cairan yang kita campur menggunakan limbah PCB dan cairan kapur. Lalu kita aduk menggunakan sendok pengaduk. Kita tunggu sampai cairannya terlarut. Lalu kita akan mengecek menggunakan pH ya. pH ini minimal harus ke nomor 7. Kita masukkan dulu, lalu kita angkat. Kita cek menggunakan pH indikator. Kita cek intervalnya berapa. Setelah dicek, ternyata setelah pH indikatornya masih antara 5 atau 6, maka dari itu kita harus menaikkan kembali atau menambah kembali larutan cairan kapurnya. Kita tambah dengan cairan kapur sampai 200 ml. Ini tampilan dari yang kita sudah tambah sampai 200 ml. Lalu kita sudah aduk menggunakan sendok pengaduk. Lalu kita akan mengecek lagi menggunakan pH indikator apakah sudah mencapai minimal 7 atau belum. Kita cek ya. Ternyata dilihat-lihat masih belum 7, hampir mendekati 7, tapi dari warnanya masih terlihat di 6. Maka dari itu kita harus menambah cairan kapur sampai pada di gelas kimianya, yaitu adalah 250 ml.
Ini adalah cairan yang sudah kita tambah menggunakan cairan kapur sampai 250 ml pada gelas kimia. Lalu kita cek kembali menggunakan pH indikator. Kita cek kembali ya. Kita lihat pada universal sudah nomor berapa, minimal 7 ya guys, kalau lebih nggak apa-apa. Ya, terlihat mungkin ke nomor 11, oke. Atau 11-12 ya. Ini lebih bagus dibandingkan minimal 7. Setelah kita menambahkan cairan kapur sebanyak 250 ml, kita akan melakukan proses koagulasi, yaitu proses pengendapan. Kita akan memasukkan cairan ke dalam kertas saringan, dan hasil dari kertas saringan akan menghasilkan cairan yang jernih dan bisa dilakukan untuk electroplating. Terlihat dari kertas saringan, mungkin memang ini agak lama, sekitar lebih dari 30 menit, dan akan menghasilkan cairan yang sampai 1/4 dari gelas kimia. Sebelum melakukan electroplating, alangkah baiknya kita menimbang dulu bautnya, yaitu di atas neraca digital. Kita timbang dulu ya. Ternyata sekitar 7,95 atau dibulatkan menjadi 8 gram. Bahan-bahan yang dilakukan untuk proses electroplating adalah yang pertama ada catu daya 12 volt DC, gelas kimia yang di dalamnya sudah ada cairan yang sudah melalui tahap koagulasi, triplek, kabel, lapisan tembaga, dan logam besi yang akan dilapisi. Pada pelaksanaan electroplating, logam besi, mur, baut, atau paku yang akan dilapisi ditempatkan sebagai katoda kutub negatif, sedangkan lempeng tembaga ditempatkan sebagai anoda kutub positif. Kedua elektroda tersebut dicelupkan ke dalam elektrolit yang berasal dari filtrat limbah bekas pelarutan PCB. Sumber arus yang digunakan berasal dari PLN yang harus diubah terlebih dahulu menjadi arus DC menggunakan power supply. Proses electroplating dilakukan selama 1 jam. Setelah kita melakukan electroplating, angkat logam besi atau muran baut lalu bersihkan menggunakan air. Bersihkan juga gelas kimia dan sendok pengaduk ya, agar bisa digunakan kembali. Ini adalah tampilan mur dan baut yang sudah melalui proses electroplating. Terlihat pada mur dan baut sedikit dilapisi oleh lempeng tembaga, walaupun masih banyak yang perlu dilapisi lagi. Lalu kita timbang kembali berapa gram yang dilapisi ke logam besi atau mur dan baut. Terlihat di neraca digital hanya naik 0,02 gram dan masih banyak yang harus dilapisi lagi oleh lempeng tembaga. Mungkin segini saja presentasi video dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kalimat dan kata. Kami izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.